5 tema 6 subtema 2 muatan pelajaran IPS. Pada pembelajaran IPS ini ada di pembelajaran 3, yaitu tentang kehidupan nelayan pemburu paus. Kehidupan nelayan pemburu paus. Kehidupan nelayan pemburu paus. Desa Lamalera yang berada di Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu desa tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan mereka. Masyarakat desa Lamalera memiliki tradisi berburu paus yang telah diturunkan bertahun-tahun oleh nenek moyang mereka. Untuk berburu paus, para nelayan melakukan pemantauan dari bibir pantai dan dari atas bukit. Jika mereka melihat paus, mereka akan berteriak "baleo", yang berarti paus. Daging dan minyak ikan paus yang berhasil ditangkap kemudian akan dibagikan ke seluruh masyarakat desa. Pembagian diutamakan bagi janda dan yatim piatu, baru kemudian kepada penangkap paus, pemilik perahu, lalu kepada masyarakat lainnya. Daging dan ikan paus ini dapat ditukar dengan jagung, umbi-umbian, buah-buahan, dan sayuran dari masyarakat pegunungan. Kegiatan barter ini dilakukan di pasar Wulandoni sekitar 3 km dari Lamalera. Sekarang lanjut ke Festival Manee tradisional nelayan di Pantai Malo. Festival Manee merupakan tradisi adat untuk penangkapan ikan. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Pantai Malo, Kokorotan, Sulawesi Utara. Ritual ini biasa disebut dengan ritual menangkap ikan dengan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Mereka berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar nelayan mendapatkan tangkapan yang banyak dan mendapat perlindungan agar terhindar dari bahaya. Penangkapan ikan dimulai dengan berkumpulnya para pemuka adat bersama perwakilan pemerintah setempat. Mereka bermusyawarah untuk menentukan tanggal yang tepat untuk melakukan ritual manee. Selanjutnya, para pemuka adat ini akan memanjatkan doa-doa dalam bahasa adat kuno, sementara masyarakat lainnya mengumpulkan tali dan janur atau daun kelapa yang masih muda untuk dibuat jaring yang disebut dengan sammi. Ada hal yang menarik sepanjang ritual hingga pesta rakyat, yaitu masyarakat dilarang mengenakan pakaian berwarna merah sebagai pantangan. Masyarakat meyakini ritual ini sebagai ucapan syukur dan permohonan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kegiatan ini mengandung nilai-nilai kebersamaan antar anggota masyarakat dan kepedulian untuk memelihara laut sebagai sumber kehidupan masyarakat. Nilai-nilai kerjasama, persatuan, dan kesatuan pun sangat bisa dirasakan sepanjang persiapan hingga dilaksanakannya ritual ini. Berdasarkan bacaan di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut. Apa tujuan dilaksanakannya festival manee tersebut? Tujuan diadakan festival manee adalah agar nelayan mendapatkan tangkapan yang banyak dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari bahaya. Siapa saja yang berperan penting dalam upacara tersebut? Pemuka adat dan pemerintah setempat. Tidak ketinggalan dengan masyarakat. Menurutmu apa manfaat kegiatan upacara tradisi nelayan terhadap kesejahteraan nelayan dan
kehidupan masyarakat nelayan setempat. Manfaatnya adalah mengandung nilai-nilai kebersamaan antara anggota masyarakat dan kepedulian untuk memelihara laut sebagai sumber kehidupan masyarakat. Manfaat berikutnya adalah terdapat nilai-nilai kerjasama, persatuan, dan kesatuan. Manfaat berikutnya adalah bisa menarik wisatawan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat setempat. Adakah hal yang menarik yang kamu dapatkan dari kegiatan upacara nelayan tersebut? Ada hal yang menarik sepanjang ritual hingga pesta rakyat ini, yaitu masyarakat dilarang mengenakan pakaian berwarna merah sebagai pantangan. Adakah kegiatan serupa dilakukan masyarakat nelayan yang berada paling dekat dari tempat tinggalmu? Jika ada, ceritakan. Ini adalah tergantung dari daerah masing-masing. Selanjutnya di pembelajaran 4 membahas tentang kehidupan nelayan Indonesia. Perhatikan gambar. Ini adalah salah satu tempat pelelangan ikan. Tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Para pembeli di pelelangan ikan biasanya adalah para pedagang. Mereka akan menjual kembali hasil tangkapan para nelayan ini kepada para konsumennya. Para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Mereka tidak menggunakan zat berbahaya seperti racun dan bom ikan yang akan memusnahkan isi laut. Mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jala ikan biasa dan menggunakan perahu nelayan tradisional. Ketika perahu mereka telah penuh dengan muatan ikan, mereka akan kembali ke pantai untuk menjual tangkapan mereka. Mereka harus memastikan laut mereka tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya yang dapat mengancam kehidupan biota laut dan kehidupan mereka sendiri. Kehidupan para nelayan pun diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Beberapa kegiatan seperti perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cara ini pun dimaksudkan agar mereka terlindung dari bahaya dan laut menghasilkan banyak ikan untuk ditangkap. Selanjutnya perhatikan gambar berikut tentang kegiatan pelelangan ikan. Kegiatan pelelangan ikan merupakan sebuah kegiatan pertemuan antara para nelayan penangkap ikan sebagai penjual ikan dengan para pembeli yang biasanya adalah pedagang ikan. Dalam pelelangan ikan, para pembeli akan melakukan penawaran secara langsung yang dibantu oleh juru lelang. Para juru lelang ini akan menawarkan harga dari harga paling rendah yang ditentukan penjual. Lalu para pembeli akan melakukan penawaran. Pembeli dengan harga penawaran tertinggi akan mendapatkan barangnya. Para penjual adalah para nelayan yang biasanya menangkap ikan di laut secara berkelompok. Hasil tangkapan ikan segar mereka akan dibawa ke tempat pelelangan ikan atau TPI untuk ditimbang, lalu diletakkan berjajar dengan hasil tangkapan nelayan yang lain. Setelah semua hasil tangkapan ikan diletakkan dan semua pembeli siap melakukan pelelangan, juru lelang akan memulai proses jual beli. Kegiatan pelelangan ini biasanya hanya berlangsung beberapa jam saja karena ikan segar harus segera dipasarkan. Para nelayan penangkap ikan berharap hasil tangkapannya akan mendapatkan harga yang layak untuk memenuhi hidup keluarganya. Hasil penjualan ikan ini pun harus dibagi dengan nelayan
dalam kelompoknya. Tempat pelelangan ikan biasanya atau TPI biasanya dibangun di daerah pelabuhan ikan, di mana para nelayan biasa berlabuh untuk membawa hasil tangkapannya. Tempat pelelangan ikan atau TPI biasanya dibangun oleh pemerintah setempat dengan tujuan untuk melindungi para nelayan agar hasil tangkapannya mendapatkan harga yang baik untuk memenuhi keluarganya. Pembeli ikan di tempat pelelangan biasanya adalah pedagang besar yang akan menjual kembali hasil lelang ikan ke pasar-pasar. Para pembeli ikan ini tidak hanya berasal dari daerah setempat, bisa juga berasal dari daerah yang lain. Para pedagang ikan ini akan menjual hasil laut terutama ke daerah-daerah yang jauh dari pantai, seperti di kota atau di daerah pegunungan. Oleh karenanya, para pedagang ini memerlukan alat transportasi untuk membawa barang dagangannya ke daerah-daerah lain yang membutuhkan. Coba amati gambar dan bacaan. Hasil pengamatan gambar dan bacaan. Yang pertama, nelayan. Perannya adalah sebagai pemasok atau penjual ikan di tempat pelelangan. Selanjutnya, juru lelang. Perannya adalah menawarkan harga ikan kepada calon pembeli. Selanjutnya, buruh atau kuli angkut. Perannya adalah mengangkut ikan dari nelayan ke tempat pelelangan atau dari pelelangan ke pedagang. Selanjutnya, pedagang. Perannya adalah membeli ikan dari nelayan dan menjual kembali ke konsumen. Kesimpulan yang kita bisa ambil dari pengamatan kita adalah setiap individu mempunyai peran yang berbeda sesuai dengan profesi atau pekerjaannya dan saling membutuhkan satu sama lain, serta mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda pula satu dengan yang lainnya. Sekian dan terima kasih.